Halo semua, perkenalkan nama saya Roslan Stompul. Saya dari kelompok 5 akan membahas tentang pengertian keputusan dan pengertian pengambilan keputusan. Yang pertama, pengertian keputusan menurut ahli. Yang pertama itu menurut Ralph C. Davis. Keputusan adalah hasil pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas. Suatu keputusan merupakan jawaban yang pasti terhadap suatu pertanyaan. Keputusan harus menjawab pertanyaan tentang apa yang dibicarakan dalam hubungan dengan perencanaan. Keputusan dapat pula berupa tindakan terhadap pelaksanaan yang sangat menyimpang dari rencana semula. Jadi pengertian keputusan secara umum adalah hasil pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas. Pertanyaan-pertanyaan mengenai apa yang harus dilakukan dan seterusnya mengenai unsur-unsur perencanaan. Dapat juga dikatakan bahwa keputusan itu sesungguhnya merupakan hasil proses pemikiran yang berupa pemilihan satu di antara beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Yang kedua adalah pengertian pengambilan keputusan. Yang pertama, pengertian pengambilan keputusan menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut SP Siagian. Pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan pengambilan tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Pengertian pengambilan keputusan secara umum. Pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif secara sistematis untuk ditindaklanjuti atau digunakan sebagai suatu cara pemecahan masalah. Untuk kita semua, jadi nama saya Ricky Bram dari kelompok 5 materi pimpinan. Ingin menjelaskan apa itu komponen-komponen dalam pengambilan keputusan. Adapun komponen dalam pengambilan keputusan yaitu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ialah model. Maksudnya di sini model ialah penggambaran suatu masalah dapat berupa grafik, gambar, data ataupun hubungan matematis. Yang kedua ialah kriteria. Yang dimaksud dengan kriteria ini ialah suatu proses pengambilan keputusan yang perlu ditetapkan pada awal proses maupun di akhirnya. Selanjutnya ialah kendala. Nah, yang dimaksud dengan kendala ini ialah faktor-faktor yang membatasi ruang gerak pengambilan keputusan. Selanjutnya ialah optimisasi. Nah, optimisasi ini ialah upaya untuk memperoleh keputusan terbaik atau optimum sesuai dengan model yang dirumuskan, kriteria yang dipastikan dan kendala yang dikenali. Terima kasih, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo semua, perkenalkan nama saya Rizka Denia Siombing. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu pengambilan keputusan berdasarkan intuisi, di mana keputusan yang diambil berdasarkan intuisi atau perasaan lebih bersifat subjektif, yaitu mudah terkena sugesti, pengaruh luar, dan faktor kejiwaan lain. Yang kedua yaitu pengambilan keputusan rasional, di mana keputusan yang bersifat rasional berkaitan dengan daya guna. Masalah-masalah yang dihadapi merupakan masalah yang memerlukan pemecahan rasional. Keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan rasional lebih bersifat objektif. Dalam masyarakat, keputusan yang rasional dapat diukur apabila kepuasan optimal masyarakat dapat terlaksana dalam batas-batas nilai masyarakat yang diakui saat itu. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan berdasarkan fakta. Ada yang berpendapat bahwa sebaiknya pengambilan keputusan didukung oleh sejumlah fakta yang memadai. Sebenarnya, istilah fakta perlu dikaitkan dengan istilah data dan informasi. Kumpulan fakta yang telah dikelompokkan secara sistematis dinamakan data, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan dari data. Dengan demikian, data harus diolah lebih dulu menjadi informasi yang kemudian dijadikan dasar pengambilan keputusan. Yang keempat yaitu pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman. Seringkali terjadi bahwa sebelum mengambil keputusan, pimpinan mengingat-ingat apakah kasus seperti ini sebelumnya pernah terjadi. Dalam hal tersebut, pengalaman memang dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah. Keputusan yang berdasarkan pengalaman sangat bermanfaat bagi pengetahuan praktis. Pengalaman dan kemampuan untuk memperkirakan apa yang menjadi latar belakang masalah dan bagaimana arah penyelesaiannya sangat membantu dalam memudahkan pemecahan masalah.
Yang kelima yaitu pengambilan keputusan berdasarkan wewenang. Banyak sekali keputusan yang diambil karena wewenang atau authority yang dimiliki. Setiap orang yang menjadi pimpinan organisasi mempunyai tugas dan wewenang untuk mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan dan tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Nama saya Santi Sibuya, saya dari kelompok 5. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang gaya pengambilan keputusan. Jadi ada 4 gaya pengambilan keputusan. Yang pertama adalah gaya direktif. Pada gaya direktif ini, pembuat keputusan mempunyai toleransi yang rendah untuk ambiguitas dan berorientasi pada tugas. Pembuat keputusan cenderung lebih efisien, logis, pragmatis, dan sistematis dalam pemecahan masalah. Pembuat keputusan pada gaya ini juga terbilang cepat untuk mengambil keputusan dan suka menggunakan kekuasaannya. Lalu gaya yang kedua adalah gaya analitik. Pembuat keputusan pada gaya analitik ini mempunyai toleransi yang tinggi untuk ambiguitas dan orientasi yang kuat. Pembuat keputusan pada gaya ini cenderung memerlukan waktu yang lama untuk memecahkan masalah karena harus mengevaluasi lebih banyak informasi lagi. Pada gaya analitik ini juga pembuat keputusan cenderung menggunakan kekuasaannya yang bersifat autokratis. Lalu gaya yang ketiga adalah gaya konseptual. Pada gaya konseptual, pembuat keputusan memiliki toleransi yang tinggi untuk ambiguitas, orang yang kuat, dan peduli terhadap lingkungan sosial. Mereka berpandangan luas ketika memecahkan masalah dan sering mempertimbangkan banyak hal. Pada gaya analitik ini juga, pembuat keputusan berani mengambil resiko dan cenderung bagus ketika mengambil solusi yang kreatif. Gaya pengambilan keputusan yang keempat adalah gaya perilaku. Jadi pada gaya perilaku ini ditandai dengan toleransi ambiguitas yang rendah, orang yang kuat, dan peduli terhadap lingkungan sosial. Pembuat keputusan senang bekerja sama dengan orang lain dan senang dalam situasi keterbukaan dalam pertukaran pendapat. Mereka juga senang menerima informasi atau saran dan juga senang untuk menghindari konflik dengan orang lain. Akibatnya, pembuat keputusan mengalami kesulitan untuk berkata tidak dan cenderung untuk membuat keputusan yang tidak tegas. Halo, jadi selanjutnya saya ingin menjelaskan apa itu faktor-faktor dalam pengambilan keputusan, alat yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan. Nah, menurut Terry, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, hal-hal yang berwujud maupun tidak berwujud, yang emosional maupun yang rasional, harus diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Setiap keputusan harus dapat dijadikan bahan untuk pencapaian suatu organisasi. Setiap keputusan jangan berorientasi pada kepentingan pribadi, tetapi harus lebih kepada kepentingan organisasi. Selanjutnya, jarang sekali pilihan yang memuaskan. Maka dari itu, buatlah alternatif-alternatif dalam suatu tandingan. Selanjutnya, pengambilan keputusan merupakan tindakan mental. Dari tindakan ini harus diubah menjadi tindakan yang fisik. Selanjutnya, pengambilan keputusan yang efektif harus membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan terakhir ialah diperlukan pengambilan keputusan yang praktis untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wilda Sansifera Siregar. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan meliputi beberapa tahap. Yang pertama, identifikasi masalah. Di sini pemimpin harus mampu mengidentifikasi masalah yang ada di dalam suatu organisasi. 2. Pengumpulan dan analisis data. Pemimpin diharapkan mampu mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat membantu untuk menyelesaikan masalah. Dan yang ketiga, pembuatan alternatif kebijakan. Setelah masalah-masalah disusun, kemudian dibuatlah cara untuk menyelesaikannya. Di sini pemimpin harus melakukan perkiraan sebaik-baiknya, di mana perkiraan itu terbagi menjadi 3, antara lain
Perkiraan dalam arti proyeksi, di mana di sini cenderung berdasarkan fakta-fakta yang telah tersusun secara kronologis. Kemudian perkiraan secara prediksi, di mana untuk menganalisis sebab akibat, dan kemudian perkiraan yang konjeksi, di mana di sini yang memandang perasaan atau yang menggunakan intuisi perasaan dari pemimpin. Kemudian yang keempat yaitu pemilihan salah satu alternatif terbaik. Di sini dipilih satu alternatif yang terbaik yang memang tepat untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian yang kelima, pelaksanaan keputusan. Setelah diputuskan, setelah ditemukan cara untuk menyelesaikan masalahnya, kemudian diimplementasi atau dilaksanakan apa yang telah diputuskan. Kemudian yang keenam yaitu pemantauan dan evaluasi pelaksanaan. Setelah dijalankan, setelah dilaksanakan, kemudian dilakukan pemantauan. Di sini pemimpin sudah dapat mengukur dampak dari keputusan yang telah ditetapkan untuk dapat digunakan evaluasi ke kedepannya.